Polandia murka panggil kedutaan besar Israel karena warga Polandia dibantai oleh Israel. Negara ini pun putuskan untuk tidak lagi membantu Zionis. Terbaru, Warsawa memanggil Duta Besar Israel Yaakov Livne setelah pasukan kolonial Israel itu membunuh seorang pekerja bantuan asal Polandia di Gaza. Pihak berwenang Polandia mengkritik cara Israel menangani insiden tersebut dan menuntut kompensasi bagi keluarga korban dan memutuskan untuk tidak lagi berada di pihak Zionis. Seperti diketahui pada hari Senin, IDF melancarkan 3 serangan udara berturut-turut terhadap konvoi kemanusiaan, menewaskan 7 warga negara asing yang bekerja untuk organisasi bantuan World Central Kitchen, termasuk Damian Sobol dari Polandia itu. Organisasi tersebut mengatakan tim WCK sedang melakukan perjalanan di area yang ditetapkan sebagai zona aman dan mobil tersebut terlihat berlogo WCK di berbagai sisinya. IDF mengatakan serangan tersebut adalah akibat dari kesalahan identifikasi dan Presiden Israel Isaac Herzog meminta maaf kepada pendiri WCK Josh Andres atas kematian para pekerja bantuan tersebut yang telah dilakukan dan sudah melukai banyak orang, bahkan dari berbagai negara. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslav Sikorski, berbicara melalui telepon dengan kemitraannya dari Israel. Israel Katz pada hari Kamis menuntut penjelasan atas serangan tersebut menurut Kementerian Luar Negeri Polandia. Jika Israel dengan sengaja menyerang konvoi tersebut, keluarga korban berhak mendapatkan permintaan maaf dan juga kompensasi. Para pejabat Polandia juga marah dengan komentar Livne kepada media Israel. Berbicara kepada saluran YouTube Kanal Zero, Dubes Israel tersebut menegaskan kematian para pekerja bantuan bukanlah kejahatan perang, melainkan sebuah tragedi dan IDF tidak pernah menargetkan kelompok kemanusiaan dengan sengaja. Livne seharusnya menggunakan kesempatan itu untuk berbicara kepada media Polandia dan mengatakan permintaan maaf yang sederhana dan manusiawi, ungkap Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk. Presiden Andrzej Duda juga meminta penjelasan dengan menyatakan dia tidak ragu bahwa Israel harus membayar kompensasi kepada keluarga warga negara Polandia itu dan juga meminta maaf kepada dunia. Dalam wawancara terpisah dengan saluran berita Polandia TVP World, Livne menegaskan kembali insiden tersebut akan diselidiki secara menyeluruh karena telah menghabisi banyak warga yang berasal dari luar negeri. Rezim kolonial apartheid Israel telah menghabisi lebih dari 30.000 warga Palestina di Gaza, menurut pihak berwenang setempat. Maka dari itu, Pengadilan Internasional memutuskan jika ini adalah sebuah tragedi apartheid dan genosid yang wajib diadili. Drone Ukraina hancurkan puluhan jet tempur di pangkalan militer Rusia. Puluhan pesawat militer Rusia telah rusak atau hancur selama bulan ini. Demikian diungkapkan para analis tentang Ukraina kemungkinan menghancurkan lebih banyak pesawat Rusia di wilayah Rusia dibandingkan saat pertempuran selama setahun. Ini merupakan tanda memalukan atas ketidakmampuan Rusia untuk melindungi diri mereka sendiri yang membuat para blogger perang Rusia marah. Itu juga merupakan bukti bahwa Rusia tidak mampu mengamankan celah dalam pertahanan yang tepat atau yang dapat dieksploitasi oleh Ukraina. Hanes militer mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa Ukraina kemungkinan telah melumpuhkan lebih banyak pesawat Rusia saat mereka berada di pangkalan dibandingkan saat bertempur langsung. Ini adalah situasi yang mungkin akan memalukan bagi salah satu kekuatan militer terkemuka di dunia. Pesawat yang rusak terbaru adalah 4 pesawat angkut yang rusak akibat serangan pesawat tak berawak di Bandara Kotalkov di Bandara Laut Rusia, termasuk 2 yang terbakar.
Reuters melaporkan Kementerian Luar Negeri Rusia menyalahkan Ukraina dan mengatakan bahwa mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Serangan ini menyusul serangkaian serangan terhadap pesawat di pangkalan-pangkalan di Rusia dan wilayah pendukungnya pada bulan ini. Sebuah pesawat pembom supersonik Tupolev Tu-22 Rusia yang berharga diledakkan awal bulan ini di lapangan terbang Salsky 2 di wilayah Novgorod, Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyalahkan drone Ukraina atas serangan itu. Sekitar waktu yang sama, Ukraina melakukan serangan pesawat tak berawak terhadap fasilitas ketiga, pangkalan Shavkovka, di mana setidaknya satu pesawat rusak, pangkalan lebih dekat namun masih 130 mil dari perbatasan. Serangan keempat terjadi pada awal Agustus sampai foto satelit menunjukkan bahwa setidaknya 9 pesawat Rusia rusak dan hancur di pangkalan udara Sky Crimea. Pada saat itu, Elliot Hitchens, pendiri situs investigasi Belgorod yang sering meliput Rusia, mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapan Rusia kehilangan aset udara sebanyak itu dalam satu hari dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum ada dua cara untuk menyerang lapangan udara yang jauh seperti ini. Ukraina dapat menembakkan drone atau rudal dari wilayah sendiri yang berarti mengalahkan pertahanan udara Rusia. Atau mereka bisa mengerahkan orang-orang cukup jauh di belakang garis musuh untuk melakukan serangan dalam jarak yang lebih pendek sehingga mengalahkan pasukan pertahanan dan keamanan. Rincian serangan tersebut masih belum jelas, namun intelijen Inggris mengatakan serangan terhadap lapangan terbang Salsky 2 kemungkinan besar diluncurkan. Institute for the Study of War, sebuah lembaga riset perang terkemuka di Amerika, mengatakan bahwa blogger militer Rusia mengkritik para pejabat karena tidak menyimpan pesawat dengan benar. YSW mengatakan reaksi tersebut menunjukkan bagaimana serangan mendalam tersebut mendukung upaya Ukraina yang lebih besar untuk menurunkan moral Rusia.